Hakikat hidup, teman-teman, sebenarnya hidup itu untuk apa? Ya kan? Kalau di Jawa ini ada istilah, ada pemahaman, ada ajaran, yaitu sangkan paraning dumadi. Sangkan itu apa, paraning itu apa, dumadi itu apa. Nah, ini yang harus dipahami, harus kita pelajari. Karena ketika kita hidup sudah memahami sangkan paraning dumadi, kita hidup tidak mungkin kita akan mengalami putus asa, tidak mungkin kita mengalami hidup itu sumpek, hidup itu rupek, karena kita tahu hakikat tujuan hidup yang sebenarnya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu kepada teman-teman bahwa anugerah hidup terbesar itu adalah hidup itu sendiri. Dan tujuan hidup itu adalah hidup itu sendiri. Jadi yang teman-teman harus pahami di sini, hakikat hidup itu apa? Ya, hakikat hidup itu adalah kita menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak semesta, sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Kita punya berapa tubuh? Kita punya, ada tubuh fisik, ada tubuh ruh, ada tubuh sukma, ada tubuh jiwa. Nah, ketika teman-teman mulai memahami berbagai macam tubuh-tubuh ini, teman-teman akan memahami bahwa hakikat hidup itu sebenarnya seperti apa. Ketika teman-teman tidak pernah mempelajari tentang apa yang saya sampaikan barusan tentang ilmu sangkan paraning dumadi, dan tidak memahami raga itu seperti apa, tidak memahami sukma itu seperti apa, tidak mengetahui ruh itu seperti apa, fungsinya, hakikatnya, kegunaannya, di sini teman-teman akan mengalami hidup itu sumpek rupek, hidup itu bingung. Ya, karena hakikat tujuan hidup itu ada di situ semuanya, dan masing-masing semua itu mempunyai jawaban sendiri-sendiri sesuai dengan tugasnya masing-masing ya teman-teman. Makanya penting sekali untuk berspiritual ya. Penting sekali untuk berspiritual, karena spiritualitas itu adalah jalan menuju hakikat hidup itu sendiri. Nah, untuk mengungkap apa? Untuk mengungkap sangkan paraning dumadi, atau kalau di dalam Islam adalah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu seperti itu teman-teman. Nah, sangkan itu apa? Sangkan itu adalah kita itu dari mana. Nah ini teman-teman ya, kita itu dari mana? Dari kita bahas ini aja sudah banyak sekali. Kita dari mana? Kalau kita secara biologis gitu ya, kita berasal dari ayah dan ibu kita. Kita berasal dari sel sperma dan sel telur ibu kita, dan itu dia bertemu, dibuahi dan menjadi sebuah janin. Dan ditambah lagi kalau kita melihat dari jalan kita, dari jalan guwa garboning ibu. Kita datang ke dunia ini jalannya itu dari guwa garboning ibu. Ketika kita memahami bahwa ilmu sangkan, memahami sangkan kita dari mana, ini banyak sekali penjelasan ilmu-ilmu yang harus kita jalankan sesuai dengan keilmuan itu. Tadi kita sudah tahu, ya kan? Dari sel sperma bapak kita sel dari sel telur ibu kita yang dibuahi kan, kita menjadi janin. Dan sebelum dari sel-sel itu, semua itu dari saripati, yaitu saripati tanah gitu ya, dari saripati tanah. Nah, di dalam tanah ini banyak sekali zat-zatnya, ya kan? Nah, ini kalau membahas satu video nggak selesai teman-teman. Jadi belajar ilmu tentang hakikat hidup itu tidak hanya cuman dari satu aspek, dari satu paradigma, itu nggak bisa. Ini ngomongin sangkan paraning dumadi. Dari ngomongin sangkan aja sudah banyak sekali, ya kan? Ada yang bilang kita dari alam semesta, ya kan? Dari teori Big Bang secara ilmu ilmiah, pengembangan pertemuan dari partikel-partikel, dari atom-atom yang di dalamnya itu ada neuron, proton, elektron, ya kan? Bertemunya sel-sel, bertemunya
atom A dengan atom B jadilah sebuah polaritas, jadi sel-sel, jadi tubuh dan lain-lain. Itu dari segi ilmu sainsnya ya teman-teman, dari ilmu fisikanya. Dari agama kita berasal, tak tiupkan ruhku. Berarti ruh kita berasal dari Sang Tuhan, kita bagian dari Tuhan. Makanya kita disebut dengan manifestasi Tuhan. Ya kan? Nah, belum lagi teori agama ya kan, dibuat dari tanah, tak tiupkan ruhku. Ya. Belum lagi dari tadi yang saya sebutkan, kita dari dari gua Garboning Ibu. Bahkan sampai Rhoma Irama bilang dari setetes air hina. Tapi saya nggak setuju kalau air mani itu adalah sperma itu hina. Nggak hina. Ya, air mani itu adalah kumpulan dari berbagai macam vitamin, protein, dan luar biasa komplitnya. Hina itu kalau dibuat yang tidak-tidak, itu hina. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita harus wajib belajar yang namanya ilmu spiritual. Ya, karena ilmu spiritual itu mengungkap rahasia hidup, mengungkap rahasia semesta, mengungkap rahasia Tuhan. Ketika kita sudah belajar spiritual dengan guru yang benar, dengan ilmu yang tepat, dengan guru yang tepat juga, kita akan mendapatkan jawaban dari apa hidup itu. Sehingga ketika kita mendapatkan jawaban dari hidup itu, kita akan menemukan hakikat hidup yang sebenarnya. Jadi hidup itu tidak hanya makan, tidur, kerja, wik terus seperti itu, atau kerja buat makan atau makan buat kerja, tidak. Di sini banyak sekali, ya, banyak sekali yang belum kita ketahui. Jadi ketika kita terus belajar tentang memahami diri kita akan menemukan yang namanya hakikat hidup. Makanya di dalam Islam disebutkan man arrofa nafsahu faqad arrofa robbahu. Siapa mengenal dirinya, dia pasti akan mengenal Tuhannya. Karena dengan kita memahami tadi dari sangkan, katakanlah kita dari saripati tanah. Nah, bagaimana kita memahami, ternyata kita dari saripati tanah. Dan partikel tanah itu sifatnya seperti apa? Bagaimana? Oh, sifatnya tanah itu baik. Oh, sifatnya tanah itu menerima. Oh, sifatnya tanah itu dicangkul diam. Oh, sifatnya tanah itu memberi. Oh, sifatnya tanah itu kaya. Karena segala sesuatu itu unsur kekayaan materi berasal dari dalam tanah. Jadi teman-teman sudah tahu kan sangkannya. Nah, seperti itu. Sejarah kita datang lewat dari gua Garboning Ibu. Makanya ada istilah al-jannatu tahtal aqdamil ummahati. Bahwa kesuksesan itu di bawah telapak kaki ibu. Ditambah lagi ridallahu biridal walidain. Bahwa ridhonya kita itu juga ridhonya Allah itu adalah juga ridhonya orang tua. Jika orang tua kita ridho atas apa yang kita lakukan, Tuhan pun juga akan ridho. Ketika orang tua kita nggak ridho, gitu ya, nggak ikhlas, Tuhan pun juga tidak akan pernah ikhlas. Inilah pentingnya belajar ilmu hakikat hidup, dan hakikat hidup akan bisa ditemui ketika kita belajar ilmu sangkan paraning dumadi. Nah, makanya kita tidak boleh durhaka sama orang tua. Kita tidak boleh wala taqul lahuma uffil lahuma. Berkata saja itu tidak boleh, apalagi kita sok pinter, apalagi kita sok menggurui, apalagi kita sok sering menentang. Nah, ini termasuk ilmu sangkan. Kita dari mana? Kita supaya tahu asalnya. Dulu kita dikandung selama 9 bulan, besarkan, kita dicebokin, kita ditulang, kita diajarin jalan, kita diajarin bicara dan lain-lain. Makanya kita harus tahu asal usul kita, yaitu sangkan paraning kita. Iya. Ini seperti itu. Kalau kita tidak belajar ilmu seperti ini, hidupnya teman-teman pasti banyak masalah. Pasti teman-teman linglung. Pasti teman-teman stres. Pasti teman-teman sumpek, pasti teman-teman rupek. Kenapa? Karena tidak pernah tahu asalnya. Kita ternyata berasal dari orang tua kita, dari bapak kita, dari ibu kita. Ternyata kita berasal dari saripati tanah.
Ternyata kita berasal dan lewat kita adalah gua garboning ibu. Makanya di Mekah itu, di pojokannya Ka'bah itu bentuk hajar aswadnya gitu ya, bentuknya seperti gua garboning ibu. Makanya kita kalau ketika Anda datang di sana disuruh mencium. Apakah hakikatnya itu adalah mencium? Enggak. Hakikatnya kita itu menghormati seorang ibu karena datangnya kita ke dunia adalah lewat ibu. Ketika teman-teman mampu menghormati sangkannya, teman-teman akan mendapatkan hakikat kehidupan itu. Teman-teman diharamkan untuk hidup susah. Teman-teman diharamkan untuk hidup sulit. Teman-teman diharamkan untuk hidup sengsara. Karena teman-teman tahu sangkan paraningnya. Nah, sekarang dumadi. Dumadi adalah asal dari ketika kita sudah mengetahui, memahami sangkan. Ketika kita sudah tahu kita berasal dari saripati tanah, kita sudah tahu berasal dari energi Sang Tuhan melalui atom, melalui subatomnya, kuark, atom, proton, neutron, dan lain-lain. Kita sudah tahu berasal dari gua garboning ibu. Kita tahu sekarang ini harus jadi apa, kan gitu. Kita benar-benar harus jadi manusia yang mampu memanusiakan manusia dan manusia yang mampu memanusiakan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Itulah yang namanya dumadi. Orang tidak akan pernah mendapatkan dumadi ketika orang itu tidak pernah memahami yang namanya sangkan. Tidak akan pernah memahami yang namanya paraning. Itu seperti itu. Nah, hari ini kita hidup ini mau jadi apa? Kalau kita tidak pernah memahami ilmu sangkan, tidak pernah mengetahui asal-usul kita, hidup kita ngawur, teman-teman. Yang penting hidup, akhirnya apa? Korupsi, yang jadi pejabat. Walaupun Anda cerdas, walaupun Anda profesor, walaupun Anda doktor, bagaimana siklus birokrasi untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi orang pejabat, mereka semuanya pinter, mereka semuanya beragama, tapi apa yang terjadi? Hati mereka menolak, karena apa? Sumpek rupek, karena jalannya salah. Harus menyogok, harus menyuap. Betul enggak? Korupsi. Karena mereka tidak tahu asalnya. Karena mereka tidak paham asalnya, tidak paham sangkannya. Dia berasal dari mana? Ketika dia tahu berasal dari gua garboning ibu, berarti kamu menyengsarakan orang tuamu ketika Anda berbuat yang negatif. Ketika Anda korupsi, ketika Anda memakan hak orang lain. Kan seperti itu. Makanya wajib kita belajar ilmu sangkan paraning dumadi supaya kita tahu asal kita, supaya tahu kita sangkan kita, sehingga dumadi kita hidup dalam menjalani hidup itu jadi apa kita? Jadi orang baikkah? Jadi orang jahatkah? Atau jadi manusiakah? Atau jadi jinkah? Atau jadi apa? Kelihatannya manusia, ternyata sifatnya Tuhan, suka mengkafir-kafirkan, menyesatkan. Kelihatannya manusia tapi suka menyakitin orang, suka nakut-nakutin orang. Kelihatannya manusia, ternyata memakan hak orang lain, korupsi, koruptor. Mereka itu orang pintar semua, tapi bodoh dalam hal ilmu sangkan paraning dumadi dan spiritual. Nah, setelah hasil dari kita mengetahui sangkan kita bisa menentukan hakikat hidup kita mau jadi manusiakah, berwujud manusia, atau menjadi manusia berwujud Tuhankah, atau menjadi manusia berwujud ibliskah, atau menjadi manusia berwujud setankah, atau manusia berwujud hewankah. Disinilah nanti akan menemukan hasil yang namanya apa? Sangkan paraning dumadi. Di paran kita mau jadi apa, sehingga kita di kehidupan kita setelah kita hidup kita akan menjadi apa. Nah itu, apakah kita kembali kepada Sang Tuhan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau sangkan paraning, atau kita kembali reinkarnasi, itu semuanya tergantung. Makanya teman-teman, ayo kita belajar ilmu spiritual untuk mengupas tuntas hakikat hidup, untuk mengupas hakikat semesta, untuk mengupas hakikatnya ketuhanan, supaya kita mendapatkan hakikat hidup, sehingga kita terbebas dari yang namanya hidup susah, sengsara, dan hidup sumpek rupek.
Itu yang bisa saya sampaikan pada teman-teman, supaya teman-teman mau belajar ilmu spiritual yang di dalamnya ada ilmu sangkan paring dumadi, sehingga kita menemukan hakikat kehidupan. Karena ketika kita sudah menemukan hakikat kehidupan, kita hidup tenang, santai, damai, dan bahagia. Jangan lupa teman-teman share ilmu ini, pemahaman ini jika ini sangat bermanfaat, dan jangan lupa komen, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Oke, salam dari saya Mas Yunus RK, sehat, kaya raya, sakti, bahagia.